Ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Kata Imam Syafi'i apa? Man lam yaduk, siapa orang yang tidak merasa, tidak merasakan. Barang siapa yang tidak merasakan dhulla, hinanya, au murro atau pahitnya, ta'allumi, menuntut ilmu sa'atan sesaat, tajarra'a dhullil jahli tula hayati, maka dia akan menelan hinanya kebodohan seumur hidupnya. Man lam yahtamil, barang siapa yang tidak menahan, nggak kuat, nggak tahan. Man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan, hinanya, dia nggak kuat dengan susahnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesaat. Baqiya fi dhullil juhli ada, baqiya fi dhullil juhli abada, maka dia akan abadi dalam kebodohan selama-lamanya. Yang tersisa dalam hidupnya kebodohan selama-lamanya. Ya, ini maksudnya apa? Orang ngaji, orang nyantri, orang nuntut ilmu, itu harus siap susah. Siap susah, siap capek, siap lapar, nguras tenaga, nguras pikiran, jauh dari orang tua. Telan itu semua. Itu telan. Itu harus tahan. Orang itu ngaji tuh hina. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok kayak Bowo itu. Kalau mau enak, nggak ada jadi santri. Anak mondok 13 tahun. 13 tahun anak mondok. Itu pikir enak. Nah, ya ini gal Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban, fa'azaztu matluban. Zalaltu taliban, aku hina ketika talib mencari ilmu. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku hina. Fa'azaztu matluban, dan aku mulia ketika aku dicari ilmu. Ketika ente mencari, ente hina. Tapi nanti ketika ente dicari ilmunya, ente menjadi orang yang mulia. Jadi harus siap susah capek ini. Karena tanya, ente orang naik gunung yang tinggi, ente pengen menikmati indahnya puncak, harus capek nggak? Nanjak, capek kan? Untuk apa? Tapi ente akan merasakan enaknya ketika di atas. Ente mau nyari mutiara, ente harus basah. Ente harus basah, harus nyelam untuk mendapatkan. Jadi ente harus siap hina, siap capek, susah telan itu semua. Ente harus ada himmah. Fahimtumul himmah, mamanya himmah. Mamanya himmah. Himmah, kemauan yang kuat, kemauan yang besar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu didapat bukan dengan garis keturunan. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, nenek moyang ente kiai. Kenapa? Karena mereka belajar. Walaupun bapak ente kiai, kakek ente kiai, ente nggak belajar, nggak bisa jadi kiai ente. Ilmu didapat bukan dengan nasab. Ilmu didapat bukan dengan harta. Orang banyak harta langsung berilmu. Tidak, ilmu didapat dengan belajar, dengan susah payah, dengan capek. Tapi harus semangat, punya himmah, kemauan yang kuat. Tidak ada kata tidak bisa. Himmatur rijal. Semangat satu anak laki-laki itu tahdibul jibal, bisa menghancurkan satu gunung. Bukan kurun. Ente jalan-jalan di kampung-kampung, di desa-desa, gunung, dibelah, bisa jadi jalan. Kenapa? Karena ada kemauan. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan, dia akan berhasil. Ya. Ada satu orang dulu pengen nyari mutiara. Orang kalau mau nyari mutiara, modalnya apa? Anak-anak dat bersih-bersih semua. Ayam surah. Anis. Anak-anak dat semuanya laki-laki. Ya. Itu yang kamar mandi yang udah kan kasih kemarin kasih ini semua. Orang kalau jadi mutiara modalnya apa? Pertolongan. Tahu terus buat nyelam, terus bisa nyelam. Ini orang dia nggak punya apa-apa. Modalnya apa? Gayung sama himmah, semangat yang kuat. Nggak punya perahu wala alat selam. Itu dia ngapain? Murah selaut. Lembah. Pekerjaan sia-sia. Jangankan satu orang, semua manusia dikumpulin buat murah selaut nggak bakal kering. Tapi dia nggak pikir itu. Himmah, semangat tiap hari. Selaut. Bertahun-tahun.
Akhirnya Allah bilang, ini orang bisa bikin rusak, laut ini rusak. Allah bilang, malaikat suruh ikan di laut cemplungin mutiara ke gayungnya dia. Ikan bawa mutiara dicemplungin ke gayungnya. Udah dapat, berhenti dia. Apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar sama Namrud, itu cicak, tahu cicak ini, cicak itu cicak niup itu api biar tambah besar, makanya cicak hukumnya sunnah dibunuh ya, tapi cara membunuhnya nggak boleh disiksa, harus langsung dibunuh. Nah, di sisi lain ada binatang kodok. Ini kodok, dia pergi ke sungai, dia ambil air, dia siram. Sia-sia pekerjaannya. Jangankan satu kodok, semua kodok dikumpulin buat nyiram air di api itu nggak bakal padam tuh api. Tapi Allah tidak melihat perbuatan dia. Allah lihat kemauan dia yang kuat, himmahnya dia untuk menolong Nabi Ibrahim. Santri begitu, harus himmah, jangan lembek-lembek jadi santri itu orang. Ya, himmah itu pertama. Punya kemauan yang kuat untuk belajar. Yang kedua, khidmat. Apa itu khidmat? Melayani, berbakti kepada guru. Ilmu didapatkan bukan dengan belajar. Dal Abu Yamaliki, talabul khudum ahabbu ilayya. Seorang santri yang khidmat, yang melayani, berbakti kepada guru, lebih aku sukai daripada santri yang sungguh-sungguh belajar. Khidmat. Ilmu di situ. Bukan cuma ide taklim, ngafalin alfiyah, hifdzul mutun, murajaah, mutola'ah, nggak ada khidmatnya, nol. Ide belajar sampai botak, nggak ada khidmat sama guru, nol, nggak dapat apa-apa. Anak di pondok nggak banyak belajar, tapi banyak khidmat. Anak layani, anak nyapu. Ya. Sebab guru itu orang tua ente. Guru orang tua, kata Rasul orang tua ada 3. Pertama, yang melahirkanmu, bapak ibu. Yang kedua, yang anaknya kau ambil sebagai istrimu, mertua. Yang ketiga adalah seorang orang tua yang mendidikmu, itu guru. Nah, yang ketiga itu yang paling afdol. Yang paling afdol ya guru. Sampai-sampai di kitab Saidul Afkar, apa di kitab Saidul Afkar dikatakan, gum lil muallim wa fihi tarjila kadal muallimu an yakuna rasula. Gum lil muallim, bangunlah, sambut kau punya guru. Wa fihi tarjila, berikan kepada dia penghormatan, pengagungan. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Al-Imam Al-Iskandar, yakni hu yugaddimul ustad. Yugaddimul ustad. Beliau lebih mendahulukan gurunya. Wa yu'adzim wa yukabbir. Beliau lebih mengutamakan, lebih membesarkan gurunya daripada orang tua. Akhirnya orang nanya, ya Imam, kenapa ente kok lebih mengutamakan guru? Apa jawab beliau? Li'anni adi sababul hayatil baqiyati. Sebab guruku, li'anni abi, karena orang tua. Sababul hayatil baqiyati, sebab hidupnya aku di dunia yang fana. Wa ustadi wa muallimi wa syaikhi wa muallimi wa muaddibi. Guruku, pendidikku, pengajarku, mereka adalah sebab kehidupanku yang abadi kelak di akhirat. Makanya aku lebih mengutamakan guru. Ya. Akhlak, adab sama guru. Tidak boleh suudzon sama guru. Laukana, nggak boleh mendikte, tahu dikte? Dikte guru, ngatur. Dikte. Kenapa guru saya begini? Coba guru saya begini. Laukana galal murid, laukana ustadi kada, fa'ala kada, autaraka kada, lam yahsil. Kalau ada murid yang berkata, coba guru saya begini, coba guru saya begini, coba guru saya jangan ngerokok. Nah, itu murid nggak bakal berhasil. Ya, bersihkan dia punya hati. Khidmat, bakti sama yang itu. Paham nanti? Terus yang terakhir, itu harus ada mujahadah. Mujahadah. Apa itu? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu menuntut ilmu dalam keadaan lapar, beliau ngerangkak ke padang pasir. Untuk apa? Untuk makan pucuk-pucuk daun. Itu mujahadah. Al-Imam Jarir Ibn Hashim selama 7 tahun belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang buat beli lentera.
tetap sebelum semangat. Nggak ada lampu, nggak punya lentera. Belajarnya dengan cahaya bulan. Dalam keterbatasan, dalam kemiskinan mesti semangat. Imam Syafi'i, ibunya orang susah, nggak punya uang buat beli lauk. Mama makan lauk, bukan lauk. Akhirnya Imam Syafi'i nyari tulang onta, tulang kambing, nulis di sini. Gurunya Imam Malik ngomong, di tulang, orang nggak punya uang buat beli kertas. Udah penuh, masukin botol. Semangat. Di dalam ngaji harus selalu istiqomah. Istiqomah itu begitu. Kasih tunjuk sama ini. Orang istiqomah, inti duduk. Ini guru. Inti sudah biasa duduk di sini. Kalau besoknya inti ngaji duduknya di sini, nggak istiqomah ini. Jadi bahkan dalam hal duduk saya itu harus istiqomah. Paham itu? Itu istiqomah. Hari ini duduk di sini, ya di sini terus. Itu istiqomah namanya. Jangan hari ini duduk di sini, nanti nggak duduk di sini. Bagaimana cara biar ente udah bisa duduk di sini? Ente harus duluan datang, bukan guru nunggu ente. Itu murid-murid sekarang. Gurunya yang menambah ini dapat manfaat bagaimana kalau murid-murid kami tempeleng murid-murid. Bahlul yang kanan dia pesanan itu. Ya. Di kitab Inbahur Ruwat, tahu kitabnya itu yang pernah tahu? Belum. Ada kitab namanya Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu menjelaskan tentang kisah-kisah ahli nahwu. Nuhat itu ahli nahwu. Ada satu ahli nahwu dulu namanya Imam Abu Ali Al-Qali. Beliau punya murid namanya Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Syekh Abdullah Az-Zubaydi setiap hari dia tidur di kandang gurunya. Tiap hari tidur di kandang gurunya. Biar apa? Biar nanti berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmu. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi punya murid Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Ibn Mujahid. Itu tahu, saking pengen berada di barisan depan, itu beliau lewat lorong, masuk lorong. Itu lorong makin sempit. Beliau keluar dari lorong, kulitnya udah lepas semua, lecet semua. Saking pengen berada di barisan. Mujahid. Insya Allah berhasil. Amin. Jangan pakai peci hitam. Nanti ada bilang mau ganti. Pakai peci putih semua. Ya. Yang biasa pakai peci hitam. Cakep. Yang pakai peci hitam. Sunnah. Tapi peci nasional. Hatta Ahok pakai peci. Santri Nusantara gitu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ya. Cuma kalau ente mau ikut thariqahnya Habaib Ba'alawi ya. Yakni galan suwa baybok. Nabi itu punya baju 3.